Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Irvarian. NPM saya 25010302000. Di sini, saya berasal dari rombel K5, aplikasi komputer S1 Manajemen. Saya membuat video ini sebagai bentuk pemenuhan nilai ujian akhir semester. Baik, langsung kita mulai. Di sini, soal nomor pertama, kita diminta untuk menyisipkan dua tabel serta dua gambar yang disertai dengan judul atau caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Nah, di sini sudah tersedia dummy artikel yang akan kita kerjakan. Untuk langkah pertama, sebelum masuk ke nomor satu, kita ubah jenis dan format font yang ada di dummy artikel ini ke jenis font yang sesuai dengan pedoman skripsi, yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, untuk yang nomor pertama, di sini sudah tersedia tabel-tabel serta gambar-gambar yang akan kita sisipkan ke dalam dummy artikel. Salin, lalu kita sisipkan ke bagian yang akan kita sisipkan. Nah, selanjutnya kita akan menyisipkan tabel 1 pada subbab 1.1. Setelah itu, selanjutnya kita akan mengubah format tabel sesuai dengan pedoman skripsi, yaitu plain table 2. Dengan cara kita klik tabel, lalu pergi ke table design, dan ganti ke format plain table 2. Jangan lupa untuk bagian tabel hanya kita centang pada header row dan last column. Dan selain itu bisa kita uncentang. Setelah itu, agar tabel 1 masuk otomatis ke dalam daftar tabel yang akan kita buat nanti, kita bisa blok semua tabel, lalu kita klik kanan. Lalu ada pilihan insert caption, dan kita untuk label kita pilih tabel 1. Setelah itu, kita pilih OK. Setelah klik OK, kita akan sesuaikan dengan judul tabel. Kita bisa hapus terlebih dahulu untuk judul yang ini, kemudian kita ganti dengan judul yang sudah kita buat. Kita pindah judul yang sudah kita buat ke atas. Dan tabel 1 sudah selesai kita sisipkan. Selanjutnya, kita akan menerapkan cara ini ke tabel 2. Masih sama seperti tabel 1, untuk langkah pertama kita salin terlebih dahulu tabel 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyisipkan tabel 2 pada bagian 1.2. Karena tabel berada pada dua halaman yang berbeda, untuk mengulangi header tabel atau keterangan pada tabel ke halaman yang selanjutnya, kita bisa pergi ke layout, di sebelah kanan table design, lalu kita pilih repeat header rows. Nah, header sudah ada di halaman selanjutnya. Sama seperti tabel 1, kita akan memasukkan tabel 2 agar secara otomatis dapat muncul pada daftar tabel yang akan kita buat nanti. Blok semua tabel, lalu klik kanan, lalu pilih insert caption, dan pastikan tabel sudah pada format yang benar, yaitu tabel 1.2. Lalu pencet OK. Dan kita rapikan dengan memberi titik pada sela-sela 1 dan 2.
Lalu kita masukkan judul tabel. Lalu kita pindah ke atas tabel. Jangan lupa untuk membenarkan format menjadi Times New Roman dan ukuran 12. Lalu dan tabel selesai disisipkan. Sama seperti tadi, kita akan mulai menyisipkan gambar satu ke dummy artikel. Nah, untuk gambar satu, kita akan menyisipkan pada subbab 1.3. Lalu, selanjutnya, kita akan merapikan format gambar sesuai dengan ketentuan yang ada pada pedoman skripsi, yaitu rata tengah, lalu untuk judul gambar, kita pindah menjadi ke bawah gambar. Kita tempel di bawah gambar. Lalu, sama seperti tadi, agar gambar dapat otomatis masuk pada daftar gambar yang akan kita buat nantinya, kita bisa buat seperti tadi, yaitu klik kanan pada gambar, lalu insert caption. Untuk label, kita pilih gambar 1. Klik OK. Dan akan otomatis keluar, lalu bisa mulai kita rapikan. Lalu setelah kita rapikan, kita masukkan judul. Nah, sama seperti tadi, kita rapikan formatnya menjadi Times New Roman dan ukuran 12. Nah, lalu kita sudah selesai untuk menyisipkan gambar 1. Selanjutnya, kita akan menerapkan cara yang sama pada gambar 2. Nah, selanjutnya kita akan menyisipkan gambar 2 pada bagian atau subbab 1.4. Sama seperti tadi, kita akan ubah formatnya ke rata tengah. Lalu, sama seperti tadi, kita bisa melakukan insert caption pada gambar 2. Klik kanan, lalu insert caption, dan kita pilih untuk gambar 1, lalu kita rapihkan formatnya.
Lalu kita rapikan kembali formatnya, yaitu Times New Roman ukuran 12, hitam dan tidak italik. Dan untuk gambar 1 dan gambar 2 sudah selesai kita sisipkan. Nah, untuk tambahan, setiap tabel dan gambar yang kita masukkan ke dalam dummy artikel atau artikel yang akan kita buat, kita juga harus menyertakan sumbernya. Nah, untuk sumbernya itu sendiri, kita bisa tambah pada bagian bawah caption gambar. Contohnya seperti ini. Dan sesuaikan dengan format fontnya, yaitu tengah dan Times New Roman, serta pastikan untuk ukuran 12. Sumber sudah masuk pada keterangan gambar. Begitu juga pada tabel, kita bisa menambahkan sumber pada bagian bawah tabel. Contohnya seperti ini. Lalu seperti tadi, kita sesuaikan formatnya, yaitu berada di tengah, dengan jenis font Times New Roman, dan pastikan untuk ukuran, yaitu ukurannya 12. Nah, untuk tabel 1, tabel 2, gambar 1, dan gambar 2 sudah selesai kita sisipkan pada dummy artikel. Jadi nomor 1 sudah selesai. Untuk soal yang kedua, kita diminta untuk mengatur bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multi-level list, serta memunculkan daftar isi. Baik, kita akan memulai membuat format bab, subbab, dan sub-subbab menggunakan metode multi-level list. Untuk pertama-tama, kita bisa pergi ke multi-level list, lalu pencet opsi Define New Multi-Level List. Nah, setelah itu, klik More. Langkah pertama, untuk heading pertama, kita bisa pilih heading 1 pada link level to style. Selanjutnya, pastikan level to show in gallery berada pada level 1. Selanjutnya, kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu, lalu ganti bab spasi. Setelah itu, untuk non kita ganti angka Romawi. Lalu untuk follow number width, kita pilih nothing. Dan jangan lupa untuk text indent dan aligned, kita pastikan berada pada 0 cm. Sudah, lalu kita lanjut untuk heading 2. Untuk heading 2, pada link level to style, kita pilih heading 2. Lalu untuk level to show in gallery, kita pilih level 2 dan hapus lagi. Lalu kita pilih include level number from, kita pilih level 1, titik. Lalu untuk number style first level, kita pilih 1, 2, 3. Lalu legal style. Dan sama seperti tadi, kita harus pastikan bahwa aligned at dan text indent at berada pada 0 cm. Lalu lanjut ke heading ketiga. Lalu untuk follow number, kita pilih space. Dan untuk heading 2 sudah selesai, kita lanjut ke heading 3. Nah, untuk heading 3, sama seperti tadi, untuk clean level to style, pastikan kita memilih heading 3. Lalu untuk level to show in gallery, kita pilih level 3. Lalu kita hapus lagi. Lalu untuk include level, kita pilih level 1, titik, level 2, titik,
Lalu untuk number style for this level, kita pilih 1, 2, 3, normal. Nah, kemudian kita centang untuk bagian legal style. Lalu untuk follow number width, kita pilih space. Dan sama seperti tadi, pastikan alignment add dan text indent add berada pada 0 cm. Setelah semuanya sudah selesai, kita pencet OK. Lalu, kita atur bab, subbab, dan sub-subbab sesuai dengan yang ada pada pedoman skripsi menggunakan multi-level list. Bisa kita hapus. Lalu bisa kita pencet heading. Untuk ini dihapus. Shift Enter. Lalu kita sesuaikan dengan pedoman skripsi, yaitu center, ukuran 14, dan menggunakan Times New Roman, hitam, dan bold. Dan jangan lupa untuk judul bab, kita bisa menggunakan uppercase. Nah, langkah selanjutnya, kita akan merapikan semua format. 1.1, kita pilih heading 2, lalu rapikan. Lalu kita aplikasikan juga pada sub-subbab. Yang kemudian bisa kita aplikasikan ke seluruh bab, subbab, dan sub-subbab. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, karena bab, subbab, dan sub-subbab sudah sesuai dengan pedoman skripsi dan menggunakan metode multi-level list, selanjutnya kita akan mulai menggunakan atau membuat daftar isi. Untuk lebih lanjut, kita akan buat halaman untuk daftar isi terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan bricks, lalu next page. Nah, kita bisa membuat daftar isi di halaman ini. Kalau kita sesuaikan dengan formatnya, yaitu Times New Roman dan ukuran 12 serta bold, lalu kita taruh di sebelah tengah. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuat daftar isi, kita bisa pergi ke reference. Lalu, kita cari opsi Table of Contents. Setelah itu kita klik. Dan kita pilih untuk Automatic Table 1. Dan daftar isi selesai dibuat. Lalu selanjutnya kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar. Sama seperti tadi, kita bisa bricks, lalu next page. Dan di sini kita akan membuat daftar tabel. Kita sesuaikan dengan formatnya.
Nah, untuk daftar tabel dan daftar gambar, sebelum kita memasukkan daftar isi tabel, kita bisa membuat tabel terlebih dahulu. Nah, fungsinya ini apa teman-teman? Fungsi dari tabel yang kita buat ini, kita akan menyisipkan keterangan seperti tabel, lalu halaman, dan juga judul. Tabel, lalu judul, lalu halaman. Nah, untuk daftar tabel, kita tidak menggunakan table of contents, melainkan kita menggunakan insert table of figures. Nah, untuk caption label, kita pilih tabel 1. Nah, untuk tab leader, kita pilih none. Lalu kita pilih OK. Dan sudah jadi. Lalu sudah jadi. Dan lalu jangan lupa untuk tabel yang ini, kita gunakan plain table 4 agar tabel tidak kelihatan. Dan kenapa masih ada garis-garis ini? Garis-garis ini hanya ada di Word, dan saat diunggah ke dalam bentuk PDF, garis-garis ini tidak akan muncul karena ini hanya tanda untuk menentukan tabel, bentuk tabel di Word saja dan tidak di format lain. Dan sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat daftar gambar sama seperti tadi. Kita pergi ke layout, lalu bricks, next page, dan kita buat daftar gambar. Sesuaikan dengan format. Nah, sama seperti tadi, kita bisa membuat tabel terlebih dahulu. Gambar, judul, lalu halaman. Lalu kita sesuaikan. Setelah sudah, kita akan membuat daftar gambar sama seperti tadi, kita tidak menggunakan table of contents. Kita akan menggunakan insert table of figures. Klik. Nah, lalu untuk caption label, kita benar menggunakan gambar 1. Untuk tab leader, jangan lupa diganti ke none. Lalu kita klik OK. Nah, sudah selesai teman-teman untuk daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar. Nah, untuk nomor yang selanjutnya, kita diminta untuk mengatur margin, spacing, alignment, serta nomor halaman sesuai dengan pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Baik, kita akan mulai dengan mengatur margin terlebih dahulu. Untuk mengatur margin, kita bisa pergi ke layout, lalu klik margin, dan custom margin. Nah, sesuai dengan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi, untuk top, kita ganti jadi 4 cm. Lalu untuk left, kita ganti jadi 4 cm juga. Untuk bottom dan right, kita ganti menjadi 3 cm.
Dan selanjutnya kita pilih untuk whole dokumen. Lalu oke. Dan untuk margin sudah selesai dibuat. Nah, yang selanjutnya kita akan mengatur spacing. Jadi, untuk spacing sesuai dengan pedoman pada skripsi Fakultas Ekonomi, dari bab ke subbab jaraknya adalah 1,0. Pencet ini, paragraph and line spacing, lalu kita pilih 1,0. Setelah kita pilih 1,0, kita pencet remove space before paragraph. Nah, sudah. Dan selanjutnya, dari subbab ke isi sama bentuknya atau ukurannya itu 1,0. 1,0. Lalu jangan lupa untuk remove space. Remove space after paragraph. Nah, yang selanjutnya kita akan mengubah spacing dari isi itu sendiri. Jadi untuk isi itu sendiri, spacing yang digunakan sesuai dengan pedoman skripsi adalah 2,0. Nah, setelah itu kita bisa terapkan ini ke semua bab. Nah, selain itu, untuk daftar isi, spacing yang digunakan adalah 1,5. Lalu kita juga menerapkan hal yang sama pada daftar gambar dan daftar tabel. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, setelah kita menerapkan spacing ke semua halaman atau semua bagian, selanjutnya kita akan menerapkan alignment. Sesuai dengan pedoman skripsi, alignment yang digunakan adalah alignment ini atau justify. Jadi kita blok dulu untuk isinya. Lalu kita pilih justify. Nah, untuk langkah selanjutnya, jangan lupa bagian awal paragraf kita buat menjorok dengan ketik tab. Begitu juga dengan paragraf-paragraf yang lain, pada bagian dummy artikel akan kita buat tab atau kita pencet tab. Nah, setelah selesai alignment dan justify, kita bisa menerapkan ini ke semua paragraf yang ada di dummy artikel ini. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membuat page number. Jadi, di nomor 4 nanti kita akan membuat cover, lembar persetujuan, dan lembar pengesahan. Jadi, kita akan mulai untuk membuat cover terlebih dahulu, lembar pengesahan, lembar penyetujuan, baru nanti kita akan membuat page number. Lalu, jangan lupa kita untuk menggunakan bricks. Caranya layout, bricks, dan next page. Nah, di sini kita akan membuat lembar pengesahan. Lalu kita bisa buat manual untuk lembar penyetujuan. Lalu untuk lembar penyetujuan kita bisa enter manual. Tujuannya apa? Agar masih dalam satu section dengan lembar pengesahan.
Nah, setelah itu, pastikan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel berada pada section yang sama. Namun, karena tadi kita sudah menggunakan break, kita bisa menghapus break next page-nya terlebih dahulu dengan cara view, lalu kita nyalakan metode draft. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa kita tadi menggunakan next page. Nah, kita bisa delete next page ini, begitu juga dengan daftar tabel gambar dan daftar tabel dan daftar gambar. Nah, ini tidak next page, jadinya aman saja. Lalu kita kembali ke mode outline atau outline view. Close outline view. Nah, selanjutnya kita akan memastikan bahwa section-sectionnya sudah benar. Yang pertama, cover berada di section 1, betul. Lalu lembar pengesahan berada di section 2, betul. Lembar penyetujuan juga berada di section 2, betul. Daftar isi section 2. Lalu daftar tabel, betul, section 2. Daftar gambar, betul, section 2. Lalu bab 1 betul berada pada section yang berbeda, yaitu section 3. Dan bab 2 juga betul berada pada section yang berbeda, yaitu section 4. Dan bab 3 juga betul, yaitu berada pada section 5. Kemudian kita akan mulai untuk membuat page number-nya. Kita arahkan kursor ke lembar pengesahan. Jadi di lembar pengesahan ini kita klik bawah, lalu kita pergi ke insert di bagian page number, kita pilih bottom of page, lalu kita pilih plain number 2. Nah, setelah itu kita ganti angka ini ke angka Romawi kecil, yaitu lewat page number, format page numbers, lalu kita ganti nomor formatnya menjadi Romawi kecil, lalu start at I, lalu oke. Nah, I, lalu untuk bagian cover kita centang pada kotak different first page. Nah, otomatis akan menghilang dan kita cek lagi untuk bagian yang tadi. Nah, karena ini sudah berada pada posisi dan letak yang benar, yaitu I pada lembar pengesahan, lalu lembar penyetujuan dan sebagainya, kita bisa mulai untuk mengatur pada bab 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengatur penomoran halaman untuk bab 1. Jadi, untuk pertama-tama kita matikan dulu link to previous-nya. Lalu kita juga matikan di bagian atas atau header untuk link to previous-nya. Lalu kembali ke bawah. Nah, setelah itu kita centang bagian kolom different first page. Nah, otomatis akan menghilang, maka kita harus menambahkannya lagi. Bottom of page, plain number 2, dan ini masih berformat angka 7 ya teman-teman. Jadi akan kita ganti jadi angka 1 dengan format page number formatnya 1, 2, 3, start at-nya 1, lalu pencet OK. Dan otomatis akan muncul 1 dan seterusnya. Nah, setelah itu jangan lupa nonaktifkan lagi link to previous-nya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya, karena halaman 2 masih berada di bawah dan bukan di atas kanan sesuai dengan ketentuan pada pedoman skripsi, kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke header, kita pencet page number, terus top of page, lalu kita pilih plain number 3. Nah, untuk halaman 2 sudah berada di kanan atas. Coba kita cek halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ternyata sudah ada berada di kanan atas. Halaman 4 juga, halaman 5, halaman 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita 11. Nah, karena sesuai dengan format pada pedoman skripsi, untuk bab penomoran halaman berada di bawah tengah. Jadi, kita bisa menggunakan ini, dipencet dulu headernya, lalu kita centang pada opsi different first page. Nah, nanti otomatis berada di bawah ya teman-teman, berada pada halaman bawah, dan untuk selanjutnya masih berada pada kanan atas, yaitu 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Sama seperti tadi ya teman-teman, kita harus menaruh atau memposisikan nomor pada bab itu di bawah dan bukan di atas. Jadi sama seperti tadi, caranya masih dengan mencentang different first page. Dan otomatis akan berpindah ke bawah. Dan untuk halaman selanjutnya tidak akan berpindah ke atas. Ke bawah maksudnya, maaf. Tetap berada di atas sesuai dengan pedoman skripsi. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi untuk nomor 3 sudah selesai. Nah, jadi yang selanjutnya untuk nomor 4, kita disuruh untuk membuat halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Lalu kita atur ulang atau update daftar isinya. Langsung saja. Nah, jadi karena tadi aku sudah membuat halaman untuk cover, jadi kita bisa mulai untuk mengisi ya teman-teman. Karena ini artikel dummy, jadi untuk judul kita buat perumpamaan ya teman-teman. Misal, jadi ini adalah percontohan dari saya untuk judul skripsi pada dummy artikel ini. Ini paragraf aja. Terus bold, ukuran 14. Nah. Lalu kita tulis skripsi. Lalu kita rapikan ya untuk formatnya. Kita gunakan capitalize each word. Nah, yang selanjutnya untuk gambar ya teman-teman. Kita sedikit sesuaikan. Lalu enter. Susun. Kalian ketik. Lalu untuk deskripsi kita bisa pakai titik ya teman-teman. Lalu dirapikan. Dari situ lalu tahun kita rapikan. Ini bisa di remove space. Juga di remove space. Kalau sudah. Dan sudah di remove space. Nah, jadi untuk halaman cover sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Lembar pengesahan. Pengesahan, menguji, enter. Skripsi,
lagi. Lalu judul, judul, lalu oleh npm. Lalu karena ini halaman pengesahan penguji, akan setelah diuji pertahankan enter pada tanggal 28. Nah, lalu kita buat tabel ya teman-teman. Tujuannya untuk merapikan format tanda tangan. Kita buat 7. Nah, di sini ini nama penguji. Enter. Dan 1. Dan 1 penguji atau nya version 2. Version 2 penguji 1 ini penguji kedua atau database. Lalu karena ini kurang ya teman-teman, kita bisa tambah. Nah, selanjutnya untuk dosen 3 penguji 3 atau anggota. Nah, sudah. Kalau untuk di kolom sebelah sini, untuk kolom di sebelah sini ada tanda tangan. Selanjutnya juga dan sudah selesai. Kita rapikan dulu teman-teman. Akan berkecil ya. Itu apaan sih? Lalu kita bikin tabel lagi. Untuk tanda tangan Magelang 27. Ini nama, ini karena kurang ya teman-teman, kita tambah lagi.
Ini juga nama dekan. Ini bisa diperkecil terlebih dahulu ya teman-teman. Ini 12. Nama dekan. Lalu ini tidak di bold. Dekan. Oke. Lalu ini di rata kanan. Dan juga tidak di bold. Nah, juga untuk tabel nah lalu ini di tengahkan. Gelang lalu untuk tabelnya kita pilih semua. Lalu untuk border juga no border. Dan ini sudah selesai, tapi masih terlihat garis-garisnya karena ini hanya sebagai penanda ya teman-teman di dokumen Word. Kalau di ekspor di PDF ini garis-garis ini tidak akan terlihat seperti itu. Itu memiliki spasi 1 sudah. Nama fakultas. Lalu kita masukkan dosen pembimbing. Dosen 2. Lalu skripsi ini ada ini dikosongin aja teman-teman. Ini 1 dosen dosen. Nah, lalu di sini kita buat tabel lagi. Dua jurusan fakultas ekonomi Universitas Bidara. Nama dosen. Kita tambah NIP. Lalu ini kita ditengahkan. Lalu jangan lupa hurufnya ukurannya 12 ya teman-teman. 12. Lalu jangan lupa juga untuk no border. Ini ya, no border. No border. Nah, jadi sama seperti tadi ya teman-teman, garis-garis ini hanyalah sebagai pertanda di dokumen Word. Saat kita ekspor menjadi dokumen PDF, itu tidak akan ada seperti ini. Lalu jangan lupa juga untuk mengedit.
Ini jadi 12. Lalu sudah benar ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan memperbarui daftar isi karena tadi lembar pengesahan dan juga lembar penyetujuan belum masuk ke dalam daftar isi. Kita kembali ke lembar persetujuan, lembar pengesahan terlebih dahulu. Kita blok, lalu kita pilih bab 1. Ini kita hapus saja dan tengahkan. Lalu untuk persetujuan juga sama. Kita bab 1, bukan. Lalu kita coba untuk update daftar isi ya teman-teman. Nah, ini untuk lembar pengesahan penguji dan lembar persetujuan dosen sudah masuk dalam daftar isi. Nah, yang belum masuk adalah daftar tabel dan daftar gambar. Maka dari itu kita juga benarkan ya teman-teman agar masuk. Daftar tabel seperti tadi di bab 1 kan. Lalu daftar gambar. Sudah, lalu kita coba update daftar isi lagi. Update table, entire table. Oke, kita tunggu. Nah, ini untuk daftar tabel, daftar gambar juga sudah masuk dalam daftar isi ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ubah formatnya. Ini ke Times New Roman. Times New Roman. Dan ukurannya 12. Lihat, lalu jangan lupa ya teman-teman, untuk daftar isi yang di bold hanya bab 1. Jadi selain bab 1, itu seperti subbab dan sub-subbab itu tidak di bold ya teman-teman. Jadi kita ini edit terlebih dahulu agar tidak bold. Lalu lakukan hal yang sama ke bab 2. Ya, tidak di bold. Juga ke bab 3. Tidak di bold. Dan sudah selesai untuk daftar isi, sudah diperbarui. Jadi nomor 4 sudah selesai. Yang selanjutnya kita diminta untuk mencari 5 referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dan membuat daftar pustaka dan atur ulang atau update daftar isinya. Jadi di sini saya sudah mencari 5 artikel atau jurnal yang bisa kita citasi ke dalam dummy artikel. Langsung saja kita mulai. Jadi kita bisa mulai dengan klik reference, lalu kita ke Mendeley site. Nah, selanjutnya kita bisa langsung untuk memulai memasukkan citasinya. Nah, cara memasukkan citasinya, misalnya kita akan memasukkan citasi ke kalimat ini, kita bisa klik insert citation. Nah, lalu secara otomatis akan muncul citasinya. Lalu misal di posisi yang lain, misal di sekitar sini, sama seperti tadi, kita akan memasukkan citasi lagi dengan insert citation. Nah, otomatis akan keluar ya teman-teman. Lalu di sekitar sini, insert citation lagi. Insert citation. Nah, dan otomatis akan muncul lagi ya teman-teman. Lalu di bab 2 misalnya, masukkan lagi. Ya.
Lalu yang terakhir, kita bisa masukkan di bab 3 misalnya. Lalu di insert citation lagi. Dan sudah masuk semua ya teman-teman. Sudah ada 5 citasi yang masuk ke dummy artikel ini. Nah selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Nah daftar pustaka seperti tadi kita layout pergi ke Bricks lalu untuk next page. Nah ini kita ketik dulu daftar pustaka. Sesuaikan dengan format skripsi. Ini. Lalu kita buat daftar pustakanya. Nah, untuk membuat daftar pustaka caranya sama mudah ya teman-teman. Jadi kita bisa klik 3 titik yang ada di sebelah kanan. Lalu kita insert atau klik insert bibliografi, continue, dan otomatis akan masuk ya teman-teman. Daftar pustakanya sudah tersusun. Di sini kita tugasnya hanya membenarkan sesuai dengan jurnal skripsi yang ada. Ukurannya 12, lalu nggak usah di bold. Ini. Lalu untuk 1,0 dan remove space. Nah, jadi untuk daftar pustakanya sudah selesai dibuat ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan mengupdate daftar isi. Untuk ini kita masukkan ke bab dulu. Nah, daftar pustaka sudah masuk ke bab. Lalu kita masuk ke daftar isi lagi. Nah, kita update lagi, update table. Dan ini kita klik pada opsi update entire table. Oke. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, untuk daftar pustaka sudah masuk ya teman-teman. Tinggal kita rapihkan sesuai dengan format, yaitu Times New Roman 12. Nah, ini juga kita edit semua terlebih dahulu. Ya, jadi Times New Roman semua. Dan ukuran juga 12. Lalu, jangan lupa ya teman-teman, untuk bold, itu yang di bold hanya bab 1. Dan yang lain selain bab 1, artinya subbab dan sub-subbab itu dalam daftar isi itu tidak di bold. Jadi ini kita benarkan terlebih dahulu. Ini enggak bold ya. Begitu juga dengan bab 2, kita edit terlebih dahulu. Begitu juga dengan bab 3. Nah, sudah selesai. Jadi di sini untuk nomor 5 sudah selesai teman-teman. Terima kasih.